Terima kasih, Nona. Pria tua itu dengan cepat meletakkan tangan kirinya di sandaran tangan kursi, dan Isyana menunjuk dengan lembut meraba denyut nadinya, menutup matanya untuk merasakannya sejenak, lalu menarik tangannya, menghela nafas, dan berkata dengan sangat langsung, "Maaf, meskipun aku tahu beberapa pengobatan Indonesia, itu mungkin tidak cukup mendalam. Dalam situasimu, aku sudah tidak berdaya untuk melakukan perubahan apapun." Mendengar ini, lelaki tua itu terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, "Nona, kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri, saya sudah merasa puas bahwa saya bisa hidup sampai hari ini." Isyana terdiam sesaat dan berkata, "Biarkan aku meramal untukmu. Tingkat meramalku jauh lebih baik daripada orang lain." Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan 9 koin tembaga dari sakunya tanpa menunggu pria tua itu menjawab. Kemudian, dia meletakkan 9 koin tembaga di atas meja kopi di depannya. Seperti sebelumnya, dia membagi koin tembaga menjadi 3 baris, dan secara diagonal, dia mengambil 3 dan melemparkannya ke atas meja. Segera, dia melihat ke heksagram koin tembaga, mengerutkan kening dan berkata, "Heksagram menunjukkan bahwa harapan hidupmu mendekati, paling banyak, masih ada setengah tahun lagi." Pria tua itu berkata dan terkejut, "Setengah tahun?" Namun, dia dengan cepat kembali sadar dan tersenyum masam, "Meskipun sedikit lebih pendek dari yang saya harapkan, tidak apa-apa. Setengah tahun sudah cukup bagi saya untuk menjelaskan dan mengatur pemakaman saya." Isyana tidak berbicara, dan terus mengambil 3 tangan di kiri bawah koin tembaga dilemparkan ke meja kopi lagi. Kali ini, dia mengangkat alisnya dengan ringan, dan berkata, "Namun, heksagram saat ini memiliki secercah kehidupan. Jika kamu bisa merebut hidup ini, kamu bisa berumur panjang." Panjang umur, mata terbuka lebar, dia berseru, apakah ini mungkin? Jika kamu hidup sampai 100 tahun, kamu masih memiliki setidaknya 12 tahun lagi." Isyana berkata dengan serius, "Heksagram tidak berbohong. Ada hanya 2 jenis umur panjang yang mungkin untukmu, baik dalam waktu setengah tahun, atau setelah 100 tahun. Orang tua itu berkata dengan heran, "Nona, lalu bagaimana saya bisa merebut garis hidup ini?" Isyana mengambil 3 koin tembaga terakhir lagi, dan meletakkan dia melemparkannya di atas meja kopi, lalu melihat ke 9 koin tembaga di atas meja, mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Melihat ekspresinya yang serius, lelaki tua itu tidak berani bertanya, dan hanya bisa menunggu dengan cemas. Setelah beberapa saat, Isyana berkata dengan curiga, "Aneh, heksagram mengatakan bahwa vitalitasmu berhubungan denganku, tapi aku benar-benar tidak punya cara untuk menyelamatkan hidupmu. Jika ayahku masih hidup, dia pasti punya cara. Sayang sekali dia tidak mengajariku kemampuan semacam itu sampai dia pergi. Mungkin karena aku bukan bahan semacam itu." Pria tua itu tidak tahu apakah harus senang atau khawatir pada kali ini. Bagaimanapun, bahkan Isyana tidak dapat menemukan alasannya, jadi dia bahkan lebih tidak ada cara untuk memahaminya. Pada saat ini, Isyana mengambil koin tembaga paling selatan, mengangkatnya di depan lelaki tua itu, dan berkata dengan serius, "Yongel Tongbao ini membawa 3 koin, yang dalam heksagramku melambangkan pintu kehidupan. Di ujung 9 koin tembaga, ujung barat berarti gerbang kelahiranmu, Barat Indonesia, Barat Indonesia," gumam lelaki tua itu, bingung. Mata Isyana tiba-tiba menyala, dan dia berkata sambil tersenyum, "Meskipun aku tidak memiliki kemampuan ayahku, aku tahu ada seseorang yang pasti memilikinya." Setelah selesai berbicara, dia menatap lelaki tua itu, dan berkata dengan serius, "Barat Indonesia pasti Jakarta." "Apa, Jakarta?" Pria tua itu bertanya dengan heran, "Maksudmu, gerbang kelahiranku ada di Jakarta?" "Ya." Isyana mengangguk ringan, dan berkata, "Sepertinya kamu benar-benar harus pergi ke Jakarta bersamaku." Pria tua itu buru-buru bertanya, "Nona,
Sayap, bisakah saya pergi denganmu? Tentu saja, Isyana mengangguk dan berkata, karena asalmu ada di selatan dan itu terkait denganku, Jakarta adalah kemungkinannya. Tempat terbesar ada di sini, ayo pergi bersama. Jika kita bisa menemukan gerbang kelahiranmu, umurmu akan panjang. Orang tua itu sangat bersemangat sehingga dia berkata dengan hormat, terima kasih, Nona, atas kebaikanmu. Orang tua itu berkata sambil berlutut di hadapannya. Isyana dengan cepat bangkit untuk mendukungnya, dan berkata dengan serius, kamu tidak perlu berlutut kepadaku, meskipun pintu kehidupan ini berhubungan denganku, itu pasti bukan sesuatu yang bisa aku bawakan untukmu, jadi kamu masih harus pergi ke Jakarta untuk menemukan pertemuan kebetulanmu sendiri. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, mungkin sedang dalam proses pencarianmu, aku harap kamu membantu. Pria tua itu mengangguk dengan tergesa-gesa, tersedak dan berkata, terima kasih, Nona. Jika kamu dapat menemukannya, kamu harus mati. Jika kamu tidak dapat menemukannya sekarang, saya tidak akan menyesal di kehidupan selanjutnya. Oke, Isyana mengangguk sedikit, dan berkata sambil tersenyum, lebih baik jika kamu memiliki mentalitas seperti ini. Setelah itu, dia menyimpan ke-9 koin tembaga dan berkata, ayo bersiap-siap. Ayo pergi ke Jakarta secepatnya. Pria tua itu buru-buru berkata, Nona, jangan khawatir. Kamu memiliki status khusus. Lebih baik saya meminta seseorang mengatur tempat tinggal di Jakarta terlebih dahulu. Rumah Penatua ada di Jakarta. Mereka pasti memiliki beberapa properti di Jakarta. Saya akan memintanya untuk meminjam properti untuk ditinggali sementara. Orang tua itu tiba-tiba menyadari, Thomas, dia yang paling saya suka berurusan dengan properti di mana-mana. Pada tahun-tahun awal, saya membeli di seluruh Malaysia. Belakangan, saya membeli banyak di seluruh negeri dan dunia. Saya mendengar darinya beberapa tahun yang lalu bahwa dia memiliki lebih dari 5.000 properti di dunia. Yingsan mengangguk, keluarga mereka adalah orang terkaya di Malaysia sebelum perpisahan. Meskipun data kertas telah turun sedikit setelah perpecahan, aset sebenarnya masih tak tertandingi di Malaysia. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada lelaki tua itu, kamu harus meneleponnya. Setelah aku selesai, aku akan memberitahu dia bahwa perjalananku ke Indonesia berliku-liku. Setiap kali aku pergi ke ponsel yang berbeda, aku kehilangan ponsel terakhir sebelum datang ke Surabaya. Oke, orang tua itu berkata tanpa ragu, saya akan segera meneleponnya. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor dari buku alamat, memutarnya, dan menyalakan speaker di waktu yang sama. Segera, suara seorang lelaki tua datang dari ujung telepon, menggoda, Jayakarsa, kamu anak laki-laki tua, bukankah kamu meneleponku selama 2 atau 3 tahun? Bagaimana kamu bisa begitu baik hari ini? Jayakarsa berkata sambil tersenyum, sejujurnya, saudaraku Thomas, aku telah menderita kejahatan besar dalam 2 atau 3 tahun terakhir. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk berkomunikasi denganmu, Thomas. Maafkan aku, Thomas. Jayakarsa kemudian berkata sambil tersenyum, saudaraku Thomas, aku meneleponmu hari ini karena ada seorang bangsawan yang ingin berbicara denganmu. Siapa dia? Thomas bertanya dengan rasa ingin tahu di ujung telepon. Jayakarsa tersenyum dan berkata, biarkan dia memberitahumu secara langsung. Setelah selesai berbicara, dia menyerahkan telepon kepada Isyana dengan hormat. Isyana tersenyum sedikit, dan berkata, saya tidak berani menjadi seorang bangsawan. Thomas di ujung telepon bertanya dengan suara terkejut dan gembira, Nona? Apakah itu kamu? Isyana bersenandung, dan berkata dengan ringan, ya, ini saya. Ya Tuhan, Thomas berseru, Nona, mengapa kamu pergi ke tempat Jayakarsa? Isyana berkata, saya punya beberapa masalah pribadi, jadi saya meminta bantuannya.
Setelah selesai berbicara, dia langsung ke intinya dan berkata, "Saya berencana pergi ke Jakarta. Saya mungkin perlu tinggal di Jakarta untuk sementara waktu. Saya ingin bertanya apakah kamu memiliki rumah di Jakarta di mana saya dapat menetap sementara di sana?" Thomas segera berkata tanpa berpikir, "Ya, tentu saja ada. Saya memiliki villa di sana, yang terletak di area dalam taman yang tidak dibuka untuk umum. Ini adalah rumah pribadi yang secara khusus disetujui oleh Jakarta, ketika saya kembali ke Jakarta bersama istri saya untuk berinvestasi dalam konstruksi." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.